Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala nuran wasraran ala ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Jamaah usaha Katolik dimanapun berada, pada pagi ini insya Allah usaha Katolik akan membuat konten kitab Al-Hikam, syarah kitab Al-Hikam, kemudian Al-Hikamnya pula. Wa bisanadi mutasil ila mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun, cahaya, mustaudiun yang dititipkan, bil qulubi di dalam hati, wahwa yaitu wahwa dan dia nurul yakin, yaitu cahaya keyakinan, mudiu yang dititipkan, diletakkan, fi qulubil arifin dalam hati-hati orang arif, billah. Madaduhu kepanjangannya, yamtadu panjang, watajayadu dan bertambah, dia cahayanya, min nuril waridi, min dari nuri cahaya, al waridi yang datang, min khazainil ghuyubi daripada khazain. Khazain itu perbendaharaan al ghuyub yang goib, atau dari tempat yang tersimpan di al ghuyub yang goib. Jadi kata Ibnu Athaillah, cahaya yang diletakkan, dititipkan di dalam hati, madaduhu yamtadu watajayadu diauhu. Madaduhu itu kepanjangannya atau berasal, yamtadu panjang, watajayadu dan bertambah, diauhu cahayanya, min nuril warid dari cahaya al-warid yang datang, min khazainul ghuyub
cahaya yang ada di orang arifubillah, para wali mursyid, para guru-guru mursyid itu cahayanya langsung, nurnya warid datang dari min khazainul ghuyub. Khazainul ghuyub itu wa huwa nurul awsafil azaliyat, yaitu cahaya sifat-sifat azali. Wa huwa nurul awsafi azaliyah, yaitu cahaya sifat-sifat ajaliyah. Min khazainul sifat azaliyah, azali dari dulu, ajali itu zaman dahulu. Fa idza tajallallahu alaihim, maka apabila tajallallahu Allah bertajali alaihim atas mereka orang arifubillah, Allah bertajali di hati orang arif itu. Tajalinya bi ausofihi, dengan sifat-sifatnya Allah. Tazayada jalikan nur, tazayada bertambah. Zalika itu an-nuru cahaya al-hasilu, yang dihasilkan atau berasal atau nyampe biqulubihim, dalam hati mereka. Wadzalika, dan itu dalilun, dalil bukti ala inayatillah, atas pertolongan Allah bihim kepada mereka. Qala fil ta'ifil minan, maka berkata mu'alif dalam kitab Lataifil Minan, wa'lam, ketahuilah oleh kamu, annallaha, bahwasanya Allah subhanahu yang maha suci, wa ta'ala yang maha tinggi, idza tawala waliyan sonaqal bahu minal aghyari wa harasahu min dawamil anwar. Idza tawala, apabila Allah membimbing walinya, sona qalbuhu, maka Allah akan menjaga hatinya si wali tadi, min agyar, daripada kotoran-kotoran dunia, wa harasahu bidawil anwar, dan Allah menjaganya walinya tadi yang dijadikan wali, yang dibimbing oleh Allah, bidawil anwar, dia akan selalu diberikan cahaya. Jadi dalam bait ini, kalau para mursyid masyayikh kiram, Pak Arifubillah itu cahayanya Allah titipkan di hati orang arif tadi, keyakinan, dan itu bertambah hasilnya atau berasal nurul warid min khazainil ghuyub. Jadi cahaya-cahaya ajali, sifat-sifat ajali. Jadi Allah kalau bertajali di salah satu orang arifubillah, arifubillah itu siapa? Siapapun, ketika Allah kehendaki dia jadi wali, maka Allah akan bertajali dengan sifat-sifat. Tajalinya Allah kepada orang arifubillah tadi bertambah cahayanya yang sampai ke hati mereka. Tuh, jadi wali-wali itu ada cahaya Allahnya. Bahkan dalam kitab Lataifil Minan, Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan seorang itu wali, maka hatinya dijaga dari kotoran dan dijaga, dia sudah dapat cahaya. Intah. Summa asyara ila anan nuro, summa kemudian asyara mengisyaratkan siapa mu'alif atau pengarang kitab ini, ila anan nuro, kepada bahwasanya cahaya, mustadi'a fi qalbi, yang diletakkan atau dititipkan di dalam hati seseorang arifubillah, ala kismain, dibagi atas dua bagian. Yaqulu biqaulihi, dengan perkataannya, nurun yakshifu laka atharihi, cahaya yakshifu, membuka
laka bagimu an asari dari bekas-bekasnya. Cahaya yang membuka bagimu an asari dari bekas-bekasnya. Ai an ahwalil mukawanat, tegasnya dari ahwal mukawanat, tentang atau dari terbuka dengan cahaya tadi, dari hal-hal mukawanat, yaitu ciptaan-ciptaan, tentang ciptaan-ciptaan. Patatliu, patatlau, patutoliu, patutoli ala awalul ibad. Disebabkan cahaya tadi, engkau bisa melihat tentang keadaan hamba-hambanya. Wa ala ma fawqas sama, dan bisa melihat di atas apa yang di atas langit, wa matahtal ardi, atau yang di bawah bumi. Wahada yusama kaspan suryan. Wahada, dan ini yusama dinamakan kaspan suryan, kasab surya. Wahuwa laisa mu'tanan bi indal muhakikin. Wahuwa laisa bi mu'tanan bi indal muhakikin. Wahuwa, dan dia laisa mu'tanan bi, tidak diperhatikan, tidak terlalu diperhatikan, indal muhakikin, di sisi orang-orang yang sudah sampai hakikat. Jadi ada cahaya, cahaya itu dibagi dua ketika Allah titipkan di hati seseorang. Nurun yaksiful akasari, cahaya yang membuka bagimu tentang bekas-bekasnya. Artinya diperlihatkan dengan cahaya tadi semua ciptaan bekas, artinya perbuatan ciptaan-ciptaan Allah atau af'alnya. Af'al an asari, bekasnya maksudnya af'alnya Allah. Contoh, ai an ahwal mukawanat, manusia tadi dengan cahaya tadi yang diberikan Allah di hatinya, dia bisa kebuka tentang keadaan ahwalul mukawanat, keadaan hal-hal yang diciptakan oleh Allah. Dia tahu tentang hal-hal seperti melihat setan, melihat ini, itu kasab surya. Atau dia bisa melihat tentang keadaan hamba-hambanya, tahu watak-watak hambanya. Bahkan orang tadi yang dititipkan cahaya tadi, dia akan bisa melihat apa yang di atas langit, apa yang di bawah bumi, dia bisa melihat dengan mata batinnya cahaya tadi. Ini namanya kaspan suryan. Jadi kasab surya, kalau ada orang bisa melihat malaikat, melihat yang goib-goib di ciptaan Allah, ya, dari bekas-bekasnya Allah, ciptaan-ciptaan Allah itu namanya kasab surya. Bisa melihat keadaan yang akan datang, bisa melihat surga, bisa melihat neraka, itu baru kasab surya. Menurut di sisi orang-orang yang sudah hakikat, itu nggak diperhatikan, nggak jadi nilai, nggak buat sebuah andalan. Nah, beda buat pemula-pemula, ketika dia dengan wiridnya, dengan zikir torekohnya dari guru mursyidnya, dia zikir jahar dengan istiqomah, dia zikir hopi dengan istiqomahnya, dia zikir siri dengan istiqomah, khotaman istiqomah, semua harian, mingguan, bulanan, kemudian dikasih cahaya melalui gurunya, mursyidnya. Nah, dari cahaya tadi yang diberikan dari guru mursyidnya tadi, karena segala sesuatu rahmat Allah tidak langsung datang ke murid, tapi ke gurunya dulu, syekh mursyidnya. Dari syekh mursyid baru amanah itu atau cahaya itu diberikan kepada murid-muridnya, dan di antara muridnya itu bisa melihat hal-hal yang gaib dari pakai cahaya. Tapi cahaya tadi hanya nggak bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah yang di dunia saja. Bisa dialog dengan malaikat, bisa melihat surga, bisa melihat alam barzah.
itu termasuk kasaf surya, maka di kalangan ahli hakikat itu nggak diperhatikan. Wa nurun yaksifu laka bi an awsafihi. Yang kedua cahaya. Cahaya yang bisa membuka kamu dengan cahaya tadi dari sifat-sifat Allah. Nah dia. Dari sifat-sifat Allah. Kalau tadi cahaya tadi bisa kebuka mata batin seseorang dengan cahaya tadi ngelihat dari ciptaan-ciptaannya Allah. Kalau ini cahaya yang bisa membuka kamu dengan cahaya tadi sifat-sifatnya Allah. Awsafi jalalihi, terbukalah sifat jalalnya Allah, keagungan Allah. Wa jamalihi, dan keindahan sifat Allah. Wa dzalika an-nur, dan cahaya itu layah sulu, tidak akan tercapai, tidak akan didapatkan illa kecuali min tajalli tilkal awsafi alaih, kecuali dari tajalinya sifat-sifat itu alaihi kepada orang tadi. Jadi dia bisa melihat tentang sifat keagungan Allah, keindahan Allah. Wa hadza yusama kasfan ma'nawiyan. Ini namanya kasab maknawi. Kalau tadi kasab surian, kalau ini namanya kasab maknawiyan. Wa huwal mu'tadu bi indahum, kasban maknawiyan ini sesuatu yang dianggap. Jadi diperhitungkan di sisi orang arifubillah, orang-orang muhakikin, karena dia hubungannya dengan Allah. Kalau tadi ciptaan-ciptaan Allah, dia bisa melihat yang goib-goib, itu baru ciptaan-ciptaan. Dan orang-orang hakikat itu, orang-orang arifubillah, orang-orang yang sudah sampai ilmu hakikat, mereka nggak peduli, tidak memperhatikan hal itu. Walam yakul, dan tidak dikatakan wa nurun yaksifu laka bi andzatihi. Dan si pengarang ini, si musonib ini tidak mengatakan cahaya yang membuka kamu dengan cahaya tadi dari zatnya. Tapi dikatakan sifatnya, cahaya tadi yang bisa membuka kamu dan sifat-sifatnya. Zatnya nggak bisa. Li'anna tajalliya zat al-bahta khaliyah. Karena tajalli zat bahtal khaliyah murni, khaliyata kosong, anis sifati, dari sifat-sifat Allah, bi mukhtalafin bihi indahum, maka itu menjadi perselisihan, menjadi perbedaan dalam pembahasan itu di kalangan arifubillah. Jadi nggak ada tentang cahaya yang membuka tentang zatnya Allah, tapi cahaya yang membuka sifat-sifatnya Allah. Babaduhum nab'ahu, bahkan sebagian ulama arifubillah, ulama-ulama hakikat itu menafikannya. Wabaduhum, dan sebagian mereka asbatuhu, sebagian ulama arifubillah menetapkannya ada. Namanya cahaya yang bisa membuka zatnya ada. Tapi ini perbedaan di kalangan ahli-ahli sufi, di kalangan arifubillah ada suatu perbedaan. Wasami Syekh Muhyiddin bil Bawarik, maka Syekh Muhyiddin, ya Syekh Muhyiddin ini itu menamakannya bil Bawarik. Bawarik itu kilat cahaya, seperti kilat. Likauni, keberadaannya yatra'u, yang timbul, kadang nyata, wa yazulu, kadang hilang, sarian, cepat hilang itu. Li'anna kudratal basyariyata, karena kemampuan basyariyah, kemampuan manusia, latatik, latatiku,
tidak mampu. Di anak kudrata basaria latotik dawamuhu, karena kemampuan sebangsa manusia itu tidak mampu dawamahu, dawam, ketika bawarik itu ada, tajalizat nggak mampu. Rubama barangkali, waqafatil qulubu ma'al anwar, barangkali hati itu berhenti bersamaan cahaya. Ai patah tajibu, maka menjadi hijab, menjadi tertutup hati tadi pihak dengan sebab cahaya. Wa ta'atalu, maka menjadi panjang, menjadi lalai ansairi, dari perjalanan ilallah ta'ala, kepada Allah. Kama hajabati nufus, sebagaimana terhijabnya anufus, nafsu, bikasa ipil agyar, dengan tebalnya agyar, yaitu kotoran-kotoran dunia. Ayat tegasa bikasa if, dengan kasaif tebal, yal agyar, yaitu agyar itu dunia, kotoran-kotoran dunia. Ayat syahwat, keinginan, walazatu, kelezatan, alati, yang hiya agyar atau syahwat walazat itu ghairu maula subhanahu wa ta'ala, selain Tuhan, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fal hijabu anil maula kismani, maka hijab ya, untuk menuju Allah itu, tentang Allah manusia terhijab itu ada dua. Pertama nuroniun, cahaya. Wahwal ulum, cahaya nuroniun itu yaitu al ulum, beberapa ilmu pengetahuan, wal ma'arif, dan ma'rifat. Idza waqafatil qulubu ma'aha wa rokanat ilaiha wa ja'alata ghayata maqsidah wa muqsidiha, apabila hati itu berhenti bersamaan ilmu-ilmu dan marifat tadi, bahkan si hati tadi cenderung kepadanya dan dijadikan oleh hati sebagai tujuan, puncak tujuannya mendapat ilmu marifat. Nah, itu menjadi hijab untuk menuju Allah. Yang kedua zulmaniun, cahaya gelap. Wahwa syahwatun nufus, yaitu syahwatun nufus. Syahwatun nufus itu keinginan nafsu. Wa adatuha, dan kebiasaan nafsu. Wa wasfuha, dan sifat-sifatnya nafsu. Bil kasafah, maka disifati dengan kisafati. Kisafah itu artinya tebal. Li'ana, karena sesungguhnya la tazulu, hal itu tidak akan hilang, ila bimu'anatin wa masyaqatin, hal itu nggak bakalan hilang ya, syahwat, keinginan, kebiasaan tadi, ila, kecuali dengan berjuang, bimu'anatin, dengan payah-payah, wa masyaqatin, dan masyaqah. Jadi kalau kita simpulkan dari dua bait tadi, bahwa Ibnu Athaillah menorehkan tentang cahaya yang diletakkan atau yang terdapat pada arifubillah, pada masyail kiram, para mursyid itu bahwa cahaya itu langsung dari Allah, nurul warid, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah bertajalli kepada hambanya, maka itu dia mendapat cahaya langsung dari Allah. Kemudian cahaya
yang diletakkan di hati seseorang itu ada dua cahaya. Cahaya yang pertama, dia bisa membukakan kita nih dengan cahaya tadi, an asarihi. Jadi yang di bekas ciptaan-ciptaan Allah atau makhluk-makhluk Allah yang ada di alam dunia, dengan cahaya tadi orang bisa melihat. Bisa melihat keadaan mukawanat alam dunia. Dia bisa melihat keindahan-keindahan di luar nalar dia. Atau dia bisa melihat tentang kondisi atau keadaan seseorang hamba. Atau dia bisa melihat di atas langit. Dia bisa melihat di bawah bumi. Ada orang yang diberi kelebihan-kelebihan seperti itu. Tentu itu dari hasil wirid, dari hasil zikir torekoh, jahar hopi siri misalnya. Atau dia ngikuti apa yang diperintahkan guru, kemudian dikasih cahaya seperti itu, melihat hal yang goib-goib dari ciptaan-ciptaan Allah, maka itu dinamakan kasab surya. Kasab surya itu kasab yang bisa melihat hal-hal yang goib di dunia ini. Tapi di kalangan para ahli hakikat, muhakik, itu nggak diperhatikan. Artinya bukan jadi tujuan. Karena menuju Allah itu masih jauh seperti itu. Kemudian cahaya yang kedua, di mana cahaya itu Allah titipkan di hati seseorang hamba. Dengan cahaya tadi bisa melihat sifat-sifat Allah. Bisa melihat jalalnya Allah, bisa melihat sifat keindahan Allah, dan itu pun tidak bisa diperoleh tentang jalal, jamal Allah, itu sifat Allah tersebut, kecuali kalau Allah bertajalli ke dirinya. Nah, kayak para mursyid itu beliau punya cahaya. Allahumma rfa'al hijaba tahliyatum liqalibal muridin mala taifu liko anur min masyinil kiram. Liko anur min masyinil kiram. Nah, para mursyid, para guru-guru rohani itu, beliau punya cahaya. Yang cahayanya dari Rasul, dari Allah. Karena semua cahaya para wali-wali itu dari Rasulullah. Dari Rasulullah, kemudian para mursyid itu, mereka ahli-ahli hakikat, orang arifubillah, dan kasabnya disebut kasab maknawi. Ya, kasab maknawi. Seperti itu. Tapi sebagian ulama ada yang tidak sependapat. Jadi zat Allah itu nggak bisa dengan cahaya tadi membuka zat Allah, tapi hanya sampai sifat-sifatnya saja. Kemudian bait yang ketiga, ini banyak tertipu ketika orang zikir toreko, perwaridan toreko yang dari guru mursyidnya, dari gurunya. Karena zikir la ilaha illallah yang digurukan kepada guru mursyid, dituntun kepada guru mursyid, zikir hobi maupun zikir siri, khotaman, bulanan, manakiban itu nanti akan diberikan cahaya. Tapi di sini cahaya itu akan menghalangi seseorang salik, seorang murid untuk menuju Allah. Nah, cahaya yang pertama disebut nuroniyun, yang kedua zulmaniyun. Nuroniyun itu berupa ilmu pengetahuan, berupa marifat-marifat. Kalau seandainya hati seseorang itu dalam perjalanan suluk kepada Allah, untuk usul kepada Allah, berhenti di situ, itu jadi penghalang. Apalagi cahaya zulmaniyah, cahaya kegelapan, mengikuti keinginan nafsu, kebiasaan nafsu. Maka dibilang al-kisafah, dijulukin kisafah, artinya tebal. Nah, cahaya aja masih bisa menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi cahaya kegelapan tadi. Jadi ilmu-ilmu yang kita miliki, apalagi ilmu-ilmu syariat, untuk usul ke Allah, itu akan menghalangi perjalanan manusia. Makanya
di dalam Thariqah Saziliyah atau ilmu Thariqah Syekh Abdurrahman ada yang disebut mandi taubat. Mandi taubat itu tujuan apa? Mencuci, memandikan, menghilangkan amal-amal sebelum kita, ilmu-ilmu sebelum kita. Kalau dia datang ke guru mursyid dengan membawa keilmuan, sekalipun itu namanya nuroniun, jadi cahaya itulah yang bisa menghalangi perjalanan seseorang usul kepada Allah. Nah, cahaya-cahaya tadi, ilmu-ilmu tadi harus ditanggalkan, harus dilepaskan, ditinggalkan dulu, karena dia akan berjalan menuju Allah melalui mursyidnya, karena Syekh Mursyid itu adalah wasilah murid untuk menuju Allah, bahkan pintunya. Makanya ketika orang belajar Thariqah kepada Syekh Mursyid, kepada wali mursyid, itu harus dibuang ilmu-ilmu yang ada. Karena kalau itu masih ilmu itu dibawa, maka dia nggak akan usul untuk usul kepada Allah melalui wasilah guru mursyidnya. Makanya di situ ada Robito Mursyid. Begitupun orang belajar syariat, belajar ilmu-ilmu, ketika ketemu Syekh Tarbiyah, Syekh Suluk seperti Syekh Abdurrahman, itu menghalangi perjalanan dia untuk usul ke Allah. Makanya kalau kata Buya Uci, orang goblok, orang tolol itu kalau masih ngurusin masalah keilmuan. Karena kalau sudah orang bertoreko, itu harus lepas semuanya, serahkan semua ke guru, gurulah yang bisa nyampe ke alam sana. Nah, itulah makanya ada istilah Robito Mursyid. Jadi pada ringkasan hikam ini, jadi murid seorang salik tidak boleh terhalang oleh cahaya, karena cahaya itu nanti akan menghalangi dia untuk menuju Allah lah. Nah, jadi kalau ada ikhwan atau ahwat masih menyalahkan badal-badal, khususnya badal kaul Abah Guru Syekh Abdurrahman, ya, berarti dia belum paham. Ketika orang ketemu Syekh Mursyid, wali mursyid, ilmu yang kita punya buang semua. Tidak boleh ngaji keluar, tidak boleh belajar apapun kecuali zikir yang diajarkan oleh guru. Jadi mereka ikhwan yang masih ngeyel, masih pengen belajar syariat, belajar ngaji, belajar ini, nah, dia kalau sudah masuk ke guru mursyid, tinggalkan semua, karena akan menghalangi perjalanannya. Nah, jadi sekali lagi, para murid-murid Syekh Abdurrahman dimanapun berada, ilmu yang Anda punya tanggalkan semua, tinggalkan semua. Kalau itu masih dipakai ilmu-ilmu yang di luar guru kita, guru mursyid kita, Anda nggak bakalan usul kepada Allah melalui Syekh Mursyidnya tadi. Nah, ini memang ketika orang masuk Thariqah berbeda dengan syariat. Syariat itu jasad. Tapi kalau sudah masuk Thariqah, punya mursyid, guru Thariqah, guru mursyid, semua ilmu kitab, ilmu apa, tinggalkan. Karena itu akan menghalangi perjalanan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Ustaz Jakatori di pagi hari ini, menjadi motivasi. Maka murid-murid Syekh Abdurrahman kalau dikasih tahu jangan ngeyel, karena Anda sudah berthariqah, sudah bermursyid, kecuali Anda belajar syariat. Kalau berthariqah, tanggalkan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.